Hmm, ya, selamat pagi buat anak-anak ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Eh, ini adalah pertemuan kita yang kedua, seperti yang udah ibu jelaskan ya, yang sudah ada di pertemuan sebelumnya nih. Ibu sudah memberikan beberapa slide sebagai pengantar dari pertemuan kita untuk yang sekarang ya. Ini materi kita untuk semester genap ya. Nah, ini untuk slide ini tidak ada yang harus dijelaskan, hanya sebagai slide pembuka saja. Nah, sebelum kita masuk ke slide berikutnya, sebelumnya kan sudah ibu berikan slide-slide tersebut dan belum ibu jelaskan. Nah, untuk saat ini mungkin ibu jelaskan hanya secara singkat saja ya, karena di setiap slide-nya yang minggu lalu itu semuanya sudah dijelaskan di masing-masing slide dengan kata-kata yang sudah sangat panjang ya, makanya dia setiap slide isinya sangat penuh ya, itu dipelajari lagi. Nah, yang untuk semester 1 sebelumnya kita fokus kepada harga pokok pesanan ya. Pengumpulan biaya untuk perusahaan manufaktur itu kan ada 2 jenis pengumpulan biayanya ya. Itu sebelumnya awal-awal kita masuk sudah ibu jelaskan, ada 2 pengumpulan biaya, ada pengumpulan biaya dengan metode harga pokok pesanan. Nah, itu sudah kita pelajari di semester 1 ya, meskipun tidak dengan pertemuan tatap muka, tetapi dengan semaksimal mungkin sudah ibu usahakan untuk menjelaskan semuanya sesuai dengan yang seharusnya. Nah, untuk semester ini kita akan masuk metode harga pokok proses ya. Jadi ada 2 pengumpulan biaya, metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Nah, perbedaannya yang paling signifikan ya, yang paling jelas di situ adalah kalau di harga pokok pesanan itu perusahaan itu memproduksi barang bisa bermacam-macam jenis. Jadi perusahaan itu bisa memproduksi sesuai dengan pesanan pelanggan. Misalnya pelanggannya butuh kursi, nah maka dipesanlah kursi. Atau ada lagi yang memesan hanya lemari, atau yang memesan hanya misalnya meja gitu kan. Nah, kalau untuk metode harga pokok proses berbeda. Jadi perusahaan manufaktur itu di metode harga pokok proses itu dari setiap periode ke periode mereka akan memproduksi barang yang sama. Makanya biasanya biaya overhead pabriknya itu tidak menggunakan seperti waktu itu ada metode-metode untuk mencari biaya overhead pabrik itu kan sebelum-sebelumnya di semester 1 metode harga pokok pesanan kan di situ banyak metode ya. Nah, di sini untuk metode harga pokok proses tidak, karena setiap periodenya setiap perusahaan itu hanya memproduksi produk standar. Jadi maksudnya dari periode ke periode produknya sama saja. Jadi biaya overhead pabriknya pasti udah bisa dipastikan ya kan. Nah, kalau sebelumnya biaya overhead pabriknya dengan produk yang diproses misalnya berapa ribu unit, berarti biaya overhead pabriknya sudah bisa dihitung dari periode-periode yang sebelumnya, jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya
Nah, seperti itu maksudnya ya. Itu untuk perbedaan yang paling signifikan dengan metode harga pokok pesanan. Ya, jadi pahamlah maksud Ibu ya. Jadi disitulah perbedaan yang paling paling berbeda ya. Misalnya kalau di perusahaan dengan metode harga pokok pesanan, di situ perusahaan akan memproduksi barang sesuai pesanan pelanggan. Tetapi kalau di metode harga pokok proses, perusahaan memproduksi barang dari periode ke periode itu dengan produk yang sama, tidak pernah berbeda gitu ya. Nah, ini kita masuk ke slide berikutnya. Nah, kalau slide ini sampai nanti beberapa slide berikutnya itu ini hampir sama dengan metode harga pokok pesanan. Jadi ini adalah cara-cara menjurnal pada biaya produksi. Nah, kalau untuk mengingatkan kembali, kalau biaya produksi itu untuk perusahaan manufaktur itu ada 3 ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, ini berlaku untuk metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Dan jurnalnya pun sama. Nah, meskipun sama dengan metode harga pokok pesanan, ini tetap harus kamu catat ya supaya nanti pada saat mengerjakan untuk soal-soal berikutnya kamu tidak harus mencari catatan-catatan yang sebelumnya ya, apalagi kepada orang-orang yang tidak pernah mencatat ya. Kalau misalnya yang sudah catatannya lengkap, ini mau dicatat lagi pun itu nggak masalah ya kan. Nah, itu untuk membuat kamu lebih mengingat lagi kalau jurnal-jurnal untuk metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan itu seperti ini gitu ya. Nah, ini dicatat. Dalam metode harga pokok proses, biaya produksi digolongkan menjadi 3. Nah, tadi seperti yang Ibu bilang, metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan itu sama. Ada biaya produksinya 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Maaf ya kalau Ibu agak mengulang-ulang ya. Oke. Kemudian kalau yang ini pencatatan berbagai biaya pada metode harga pokok proses. Nah, pencatatan berbagai biaya berarti lebih dari 1 ya. Itu tadi 1, 2, 3 ini catat. Kemudian Ibu di sini membuat satu persatu ya. Biaya bahan baku. Kalau dibuat pencatatan berarti maksudnya penjurnalan ya. Biaya bahan. Nah, biaya bahan terdiri atas biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Sama kan seperti metode harga pokok pesanan yang sudah kita pelajari pada semester sebelumnya. Nah, jurnalnya juga sama ya. Jurnal untuk mencatat pembelian dulu. Nah, persediaan bahan baku kalau sudah dibeli, maka persediaan bahan bakunya bertambah di debit. Kemudian persediaan bahan penolongnya bertambah di debit. Kemudian di kredit adalah kas atau utang dagang apabila tunai, apabila kredit utang dagang ya. Nah, ini sama seperti sebelumnya tapi tetap dicatat untuk mempermudah kamu melatih diri untuk mengingat semua yang berhubungan dengan jurnal-jurnal di sini ya. Ini masih mengenai biaya bahan. Nah, biaya bahan yang di sini nggak usah ditulis lagi ya. Tadi yang pertama tadi sudah ditulis. Ini tinggal lanjutannya ya. Lanjutan aja, nggak usah tulis lagi biaya bahan. Nah, pada saat bahan dipakai dalam proses produksi, nah kalau di sini tadi jurnal untuk mencatat pembelian bahan. Inilah jurnalnya. Ini jurnal untuk mencatat pemakaian bahan. Nah, apabila bahan bahan baku dan bahan penolong dipakai
pada saat proses produksi, maka jurnalnya seperti ini. Ini boleh dipisah ya, boleh jadi 2 jurnal, boleh jadi 1. Misalnya, kalau yang pertama BDP, BBB, di debit, kemudian di kreditnya adalah persediaan bahan baku. Nah, kemudian yang kedua, di debit, BDP, BB penolong, kreditnya adalah persediaan bahan penolong. Nah, di kredit, kenapa di kredit ini? Kan gara-gara sudah dipakai pada saat proses produksi, otomatis persediaan yang tadinya di debit ini setelah dipakai sebagian atau semuanya, maka dia akan berkurang. Kalau berkurang berarti di sebelah kredit. Nah, maka di debitnya adalah barang dalam proses. Kenapa di sini barang dalam proses ini pemakaian ya? Jadi dipakai barang dalam proses itu ya, bahan baku tersebut diproses, biaya bahan penolong tersebut kemudian diproses, proses produksi maksudnya ya. Oke, sekarang masuk kita yang kedua, biaya tenaga kerja. Dan yang pertama biaya bahan. Nah, biaya bahan kan terdiri dari biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Nah, sekarang masuk yang kedua, biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini terdiri dari BTKL dan BTKTL. Nah, seperti kamu sudah ketahui di semester ganjil kemarin, semua sama seperti dengan yang kita bahas sekarang. Nah, pemakaian biaya tenaga kerja dapat diketahui dari daftar gaji dan upah. Nah, nanti misalnya ada tabel daftar gaji dan upah ya sebelum dibayar, nanti pihak pencatat akan mencatat seperti ini. Jurnal untuk mencatat daftar gaji dan upah. Di debit gaji dan upah berapa, di kredit utang gaji dan upah. Kenapa dia utang? Berarti belum terrealisasi, belum dibayarkan, tapi sudah terjadi. Itu maksudnya ya. Oke, ini langsung dicatat. Kemudian berikutnya, ini nggak usah dicatat lagi. Yang di atas nggak usah dicatat, ini lanjutannya. Nah, berikutnya pada setiap akhir periode akuntansi, gaji dan upah yang telah terjadi harus dibebankan kepada produk. Nah, pada setiap akhir periode, gaji dan upah tersebut ya akan dibebankan kepada produk. Jurnal untuk mencatat pembebanan gaji dan upah ke produk adalah BDP, BTK, kemudian gaji dan upah. Jadi setiap ada pembebanan atau pemakaian, maka di sini di debitnya adalah BDP dan BTK. Atau kalau misalnya BBB berarti BDP, BBB atau BDP, BOP misalnya seperti itu ya. Nah, berikutnya. Ini tidak selengkap waktu semester 1. Nah, ini makanya tetap dicatat. Nah, misalnya ada kata-kata jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah, ya kan? Itu di catatan sebelumnya ada. Nah, Ibu sebenarnya nggak catat semuanya di sini, ya. Ini hanya untuk kamu mengingat kembali. Nah, misalnya tidak lengkap di sini, boleh dilihat di semester sebelumnya, ya. Jurnal untuk mencatat pembayaran upah dan gaji seperti apa, kan gitu kan. Nah, kemudian biaya overhead pabrik. Semua biaya produksi selain biaya bahan dan BTK disebut BOP. Nah, sama seperti sebelumnya di semester ganjil. Selain daripada biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja disebut dengan biaya overhead pabrik. Jika perusahaan memproduksi hanya satu jenis produk, maka BOP dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah pengeluaran BOP yang sesungguhnya. Nah, ini yang maksud Ibu tadi. Ya. Jadi perhitungan BOP itu tidak seperti perhitungan BOP waktu metode harga pokok pesanan. Jadi kalau di situ kan ada pendekatan-pendekatan ya berdasarkan biaya bahan baku, berdasarkan biaya tenaga kerja, ya kan. Boleh dilihat itu ada 6 itu ya. Dasar pembebanan BOP kan ada di semester ganjil. Maka untuk di sini
ya untuk metode harga pokok proses. Karena biasanya yang diproduksi hanya satu jenis produk, maka BOP yang dibebankan kepada produk berdasarkan jumlah pengeluaran BOP yang sesungguhnya. Jadi BOP-nya misalnya 500.000, ya berarti BOP-nya di sini 500.000, tidak berdasarkan tidak berdasarkan seperti rumus-rumus yang sebelumnya sudah kita pelajari di semester ganjil ya. Jadi sebenarnya lebih gampang. Nah, kalau persentase perusahaan industri yang paling banyak menggunakan maksudnya apa ya? Jadi perusahaan manufaktur itu biasanya paling banyak menggunakan metode harga pokok proses ya. Karena kadang-kadang kan mereka hanya memproduksi sepatu, berarti hanya sepatu gitu kan. Nah, misalnya mereka hanya memproduksi sendal gitu ya, sendal berarti mereka hanya satu jenis produk. Maka untuk mengerjakannya juga atau mencari BOP lebih gampang. Biasanya seperti itu ya. Jurnal pencatatan BOP. Nah, ini sama seperti semester sebelumnya. Jadi BOP sesungguhnya berapa? Nah, seperti yang di sini tadi dikatakan, berdasarkan jumlah pengeluaran BOP yang sesungguhnya. Jadi, berapa yang dikeluarkan selain daripada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, maka itulah yang dicatat di sini sebagai BOP sesungguhnya. Kemudian, di kreditnya adalah berbagai akun yang dikredit. Nah, ini udah Ibu jelaskan sebelumnya. Kalau di kreditnya berbagai akun yang dikredit, berarti mungkin di sana tidak dijelaskan BOP-nya itu apa saja. Misalnya, biaya penyusutan pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan peralatan, kemudian biaya listrik. Nah, kalau disebutkan berarti tetap dituliskan di sini ya. Jadi bukan kata-kata berbagai akun di kredit, tetapi tuliskanlah apa-apa aja yang menjadi BOP sesungguhnya itu. Ya. Oke. Paham ya maksud Ibu ya? Dipelajari lagi ya. Nanti kalau untuk pertemuan ketiga nanti kita sudah masuk ke hitung-hitungan. Jadi nanti pada saat masuk hitungan kita akan mengaplikasikan semua yang nanti akan ada rumus-rumus di slide berikutnya. Mudah-mudahan kalian akan semakin paham ya maksudnya dan bedanya dengan metode harga pokok pesanan ya. Oke. Nah, di sini biaya overhead pabrik. Ini nggak usah tulis lagi, ini hanya lanjutannya. Jurnal pembebanan BOP. Nah, ini seperti yang tadi aku bilang, kalau ada kata-kata pembebanan, ada kata-kata pemakaian, maka di debitnya pasti BDP. Nah, berarti ini karena berhubungan dengan BOP, maka BDP, BOP adalah sebesar berapa, kemudian kreditnya BOP sesungguhnya. Nah, maksudnya di sini adalah apa-apa yang menjadi pengeluaran biaya overhead pabrik, ya itu digunakan untuk proses produksi, maka debitnya adalah barang dalam proses, maka BOP sesungguhnya itu di sebelah kredit ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya, Ibu nggak tahu lagi tadi nomor berapa ya, ini masih lanjutannya ya. Ini mengenai biaya produksi ada 3. Nah, tapi sekalian Ibu buat juga di sini kalau misalnya udah selesai kita membahas mengenai penjurnalan biaya bahan, kemudian biaya tenaga kerja, kemudian BOP. Sekalian Ibu buat juga mengenai persediaan produk jadi. Jadi kan biaya-biaya produksi itu kan pastinya itu untuk memproduksi barang. Nah, setelah diproduksi barang, hasil akhirnya menjadi barang jadi atau persediaan produk jadi. Ya. Nah, makanya Ibu buat di sini sekalian di slide berikutnya. Jika produk selesai pada suatu periode tertentu, maka produk tersebut harus dipindahkan ke akun persediaan produk jadi sejumlah harga pokoknya.
Nah, jurnalnya ini sama seperti di semester berikutnya di metode harga pokok pesanan. Tetap di debitnya adalah persediaan produk jadi berapa, ya sebesar harga pokoknya ya. Ya harga pokoknya kita tinggal lihat di sini BDP, BBB, BDP, biaya bahan penolong, BDP, BTK, BDP, BOP. Nah, ini berasal dari mana? Nah, setelah kita mendapat jurnal-jurnal seperti ini ya, BDP, BOP, kemudian yang ini BDP, BTK, kemudian yang ini BDP, BBB, BDP, BB penolong. Jadi, jika ada pembebanan dan pemakaian, maka disitulah harga pokok persediaan produk jadi. Oke, kemudian jumlahkan nanti di debitnya adalah totalnya. Nah, kalau di sini ada persediaan produk jadi, maka kalau produk jadi biasanya itu akan dijual ya pada akhir periode akan setelah dipindahkan ke gudang itu untuk siap untuk dijual. Nah, kemudian setelah siap untuk dijual, tapi misalnya masih ada yang belum selesai sampai dengan akhir periode. Ya, yang tadi yang sudah selesai dimasukkan ke gudang, tetapi ternyata misalnya masih ada produk dari yang awal itu sampai akhir periode, ternyata ada yang belum selesai sampai waktu penutupan buku, maka itu disebut dengan persediaan akhir barang dalam proses. Ya, jadi persediaan akhir dalam proses ini nanti untuk periode berikutnya menjadi persediaan awal barang dalam proses. Nah, untuk mencatatnya itu disebut jurnalnya adalah di debit persediaan barang dalam proses, di kreditnya BDP BB sama seperti yang ini ya, sama seperti yang ini kecuali di sini jadi diganti jadi barang dalam proses. Nah, nominalnya ini adalah selisih atau sisa yang belum selesai diproses. Ya, nanti untuk semester sebelumnya juga sudah pernah ada soal seperti ini. Cara menghitungnya juga sudah ada ya. Nanti dipelajari lagi. Kemudian nanti kalau sudah ada contoh soal di pertemuan berikutnya, dan kalian akan mengingat kembali yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi hampir sama ya nak ya. Di sini bedanya nanti hanya pencarian unit ekuivalen ya. Nah, biasanya mencari unit ekuivalen itu yang paling kadang-kadang dilupakan caranya. Jadi ada di sini udah ibu tampilkan rumus-rumus mencari unit ekuivalen, tapi nanti aja ya, jangan di sini dulu supaya nggak membingungkan. Masuk kita ke berikutnya, judul berikutnya ya. Metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Sebenarnya boleh ditulis di sini. Entah ala, entah apalah, tanda bintang boleh ya. Karena nanti ada juga produk diolah melalui lebih dari satu departemen. Nah, ini keterangannya dibaca ya. Pada perusahaan yang memproduksi suatu barang pada akhir periode tertentu, sebagian produknya ada yang sudah selesai menjadi produk jadi dan ada yang masih belum selesai yang disebut BDP. Baik produk jadi maupun BDP harus diketahui harga pokok produknya di akhir periode. Seperti ini maksud Ibu ya. Seperti ini harus tahu harga pokok produknya di akhir periode. Untuk keperluan itu harus dibuat laporan harga pokok produk dengan urutan sebagai berikut. Nah, dengan data-data nanti ini 1, 2, 3 atau 4 nanti itu ada. Nah, seperti itulah nanti kita caranya mengerjakan laporan harga pokok produk untuk latihan soal untuk minggu depan. Yang pertama adalah data produksi. Jadi untuk memahami data produksi perlu diperhatikan konsep input sama dengan output. Artinya adalah jumlah produk yang akan diolah harus sama dengan jumlah produk yang dihasilkan. Artinya jika dalam satu perusahaan dimasukkan bahan-bahan untuk proses produksi, nah misalnya BDP awal berapa, kemudian masuk lagi berapa unit biaya biaya bahan,
kemudian hasilnya berapa, total barang dalam produksi, kemudian barang jadi dan barang dalam proses itu harus sama hasilnya. Gitu maksudnya ya. Jadi yang masuk dan yang keluar itu harus sama. Itulah data produksi. Nah, oh ya, ini udah buat ternyata. Nah, untuk lebih jelasnya dengan data produksi untuk lebih jelasnya bagan data produksi akan terlihat seperti berikut. Nah, ini yang lebih pas ya. Perhatikan. Persediaan barang dalam proses awal. Nah, yang awal ini adalah akhir dari barang dalam proses periode sebelumnya. Tadi udah Ibu bilang kan, BDP akhir menjadi BDP awal di periode berikutnya, kan gitu ya. Nah, ini persediaan barang dalam proses awal berapa unit. Kemudian produk masuk dalam proses. Nah, berapa unit. Nah, dijumlahkan, itulah yang disebut dengan jumlah barang dalam proses. Nah, ini jumlah barang dalam proses inilah yang akan dimasukkan ke dalam biaya proses produksi ya. Kemudian sampai akhir periode produk selesainya berapa. Kemudian persediaan barang dalam prosesnya sampai akhir periode, apakah ada yang belum selesai? Kalau masih ada yang belum selesai, dituliskan. Kalau tidak ada yang belum selesai, berarti tinggal dinolkan. Berarti kalau selesai semua, tuliskan semua di sini. Jumlah produk yang dihasilkan sampai akhir periode berapa? Nah, nanti ini dijumlahkan gitu ya. Jadi berapa unit gitu ya. Jumlah ini dan jumlah ini berapa unit. Jadi ini apa Ibu salah ini. Jadi ini ditambahkan, nah ini bikin tambah ya. Tunggu ya. Ibu salah ini ditambahkan. Nah, ini yang ditambahkan ya, maksudnya jumlah produk. Ini dihapus. Ini dihapus ya. Ini dihapus. Salah buat tanda bertambah tadi. Ini juga dihapus enaknya. Garisnya dihapus ya, garisnya dihapus. Nah, jadi jumlah produk per unit. Jadi ini enggak ada nih. Enggak ada nih. Salah ya aku. Jadi gini loh. Misalnya persediaan barang dalam proses 500. Produk masuk dalam proses 2000. Maka totalnya di sini akan menjadi 2500, ya kan? Kemudian misalnya produk selesainya ternyata 2300. Iya kan? Di sini kan 2500. Selesai dari 2500 itu hanya 2300 unit. Berarti sisanya adalah 200 unit dong BDP akhirnya. Maka 2300 tambah 2200 adalah 2500 unit ya. Nah, ini tetap dalam kurung ya, Nak, dalam kurung. Nah, di sini jadi 0. Lihat deh, Ibu jadi kayak tenang karena apa ya? Karena sudah lama tidak membuat seperti ini. Tunggu ya. Buat yang salah ini. Ini benar ya, ini benar. Ibu buat tanda checklist ini benar. Nah, nanti 2500 yang menjadi jumlah BDP itu 2500 yang Ibu buat contoh 2500 di sini dan 2500 di sini harus 0 gitu ya. Ini wajib 0. Jadi kalau 2500 di sini juga harus 2500, maka otomatis di sini menjadi 0. Itu ya. Itu yang disebut dengan konsep input dan output tadi. Paham? Jadi harus 0 di sini. Jadi yang kalian hapus nanti yang ini ya, ini abaikan. Ini diabaikan, yang ini tambahkan
ya, buat garisnya kemudian tambah. Nah, inilah bagan data produksi. Kemudian yang kedua, mencari harga per satuan atau per unit dari masing-masing unsur harga produk. Nah, dalam menentukan biaya persatuan produk, perlu diperhatikan adanya unit ekuivalensi produk. Nah, untuk mencari biaya persatuan ini, memang harus ada ekuivalensi produk. Nanti ada rumus untuk mencari ekuivalen ya. Untuk menentukan besarnya harga pokok persatuan per unit persatuan atau per unit digunakan rumus sebagai berikut. Harga pokok per unit, total biaya setiap unsur harga pokok, total biaya setiap unsur harga pokok. Misalnya total biaya daripada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja atau biaya overhead pabrik, kemudian dibagi produk ekuivalen setiap unsur harga produk, harga pokok ya. Jadi kalau udah dapat ekuivalennya jadi gampang mencari. Itu maksudnya, inilah rumusnya ya. Oke, dicatat yang rapi untuk mencari harga persatuan atau per unit produk ya. Kemudian untuk lebih jelasnya perhatikan bagan di bawah ini. Jadi nanti untuk mencari biaya persatuan ada rumusnya. Tadi udah ada rumusnya, tapi untuk lebih gampangnya kita lihat bagannya. Misalnya nih jenis biaya. Jadi ini ya, total biaya setiap unsur harga pokok. Maksudnya setiap jenis biayanya ya. Nah, misalnya di sini. Nomor 1, biaya bahan, biaya penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Nah, nomor 2, jumlah biaya. Misalnya biaya bahan baku biaya berapa, biaya penolong biaya berapa, BTK berapa, dan seterusnya. Kemudian unit ekuivalennya. Nah, ini sini memang sebelumnya harus kita bahas unit ekuivalen dulu harusnya ya, tapi udah terlanjur, Ibu udah jelaskan nanti di slide berikutnya. Nah, ini misalnya berapa unit, berapa unit, berapa unit, berapa unit. Nah, kalau sudah dapat unit ekuivalen, maka untuk mencari biaya persatuannya, tinggal jumlah biaya dibagi unit ekuivalen. Makanya sini Ibu buat nomor 2 banding nomor 3. Hasilnya nanti di sini. Ya. Total biaya setiap unsur harga pokok dibagi produk ekuivalen setiap unsur harga pokok. Jadi nomor 2 itu biaya bahan bakunya berapa dibagi unit ekuivalennya. Nah, kemudian jumlahkan. Nah, itu contohnya. Ini bagan yang paling gampangnya diperhatikan. Tapi untuk berikutnya bagaimana cara mencari unit ekuivalen. Dari tabel di atas, harga pokok persatuan sudah dapat dihitung dengan mudah apabila unit ekuivalen dari setiap unsur harga pokok sudah diketahui. Pokok. Oke, sudah diketahui. Cara menghitung unit ekuivalen produk dikelompokkan menjadi 3. Jadi ada 3 ya. Sebentar. Yang pertama, jika tidak terdapat BDP awal. Jadi kalau misalnya tidak ada barang dalam proses awal, artinya di periode sebelumnya semua produk yang masuk itu dihasilkan ke produk jadi itu semuanya. Jadi habis, tidak ada yang sisa. Maka untuk mencari unit ekuivalennya adalah produk jadi tambah tingkat penyelesaian barang dalam proses. Nanti tingkat penyelesaiannya berupa persentase ya. Misalnya 60% biaya bahan baku misalnya seperti itu, atau 40% BTK atau BOP-nya misalnya 20% seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat untuk pertemuan berikutnya contoh-contohnya, jadi lebih enak untuk membahasnya ya. Kemudian yang kedua, jika terdapat BDP awal, artinya di periode sebelumnya ada barang dalam proses akhir. Kalau barang dalam proses akhir, di periode berikutnya menjadi barang dalam proses awal. Apabila ada, nah
Apabila ada BDP awal, perlu diperhatikan metode apa yang dipakai. Ada FIFO, ada metode rata-rata. Nah, yang kedua, nomor 2A, makanya disebut tadi ada 3 ya. 3 kelompok. Dan nanti jika tidak terdapat BDP awal, kemudian metode FIFO, metode rata-rata, itu makanya dia 3 ya. 2A, jika menggunakan metode FIFO, ada 2 caranya di sini. Yang pertama, unit ekuivalen sama dengan produk jadi tambah tingkat penyelesaian BDP akhir dikurangi tingkat penyelesaian BDP awal. Ya. Yang ke atau unit hampir sama sih sebenarnya. Produk jadi tingkat penyelesaian BDP akhir, tetapi ini ditambah. Tapi yang ditambah itu adalah BDP awal dengan tingkat penyelesaian yang belum selesai. Jadi nanti di keterangannya mungkin akan dituliskan tingkat penyelesaian yang belum selesai BDP awal segini misalnya, maka masukkanlah rumusnya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, yang terakhir ini yang ketiga tetapi Ibu buat 2B. Jika menggunakan metode rata-rata, unit ekuivalen sama dengan produk jadi tambah tingkat penyelesaian BDP akhir. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang ini. Nih, jika tidak terdapat BDP awal, maka mencarinya sama. Produk jadi tambah tingkat penyelesaian BDP akhir. Sama ya. Jadi yang paling banyak digunakan adalah yang ini. Jadi gampang. Oke. Nah, yang ketiga. Yang ketiga nanti kamu bingung itu dari mana 3. Yang 2 tadi itu udah bolak-balik jadi 2 ya. Ini nomor 2. Nomor 1 data produksi. Nomor 2 harga persatuan. Kemudian nomor 3 perhitungan biaya. Setelah biaya persatuan dihitung dan harga pokok produk jadi transfer ke gudang, maka produk dalam proses akhir dapat dihitung dengan cara berikut. Nah, maka produk dalam proses akhir dapat dihitung. Jadi seperti cara menghitungnya, harga pokok produk jadi berapa unit kali jumlah biaya persatuan. Ini biaya persatuan tadi dihitung, misalnya di nomor 2 tadi berapa. Kemudian harga pokok barang dalam proses jadi berapa. Jadi semua biaya-biayanya dituliskan berapa unit kali persentasenya gitu ya. Misalnya 20% kah, 30% kah. Nah, ya kan? Persentase kali ini persatuannya tadi. Kan udah dapat persatuan dari sini. Nanti kalau udah ada soal sih sebenarnya lebih gampang menjelaskannya, tapi tetap ditulis lah ini sebagai rumusnya. Kemudian inilah yang disebut dengan jumlah biaya produksi setelah dapat harga pokok produk jadi ditambah harga pokok barang dalam proses, itulah yang disebut dengan jumlah biaya produksi. Jumlahkan dia ya, ini ada rumusnya. Nah, perhatikan tuliskannya dengan rapi. Nah, udah selesai. Nah, inilah dulu materi kita untuk minggu ini. Ya, semua dicatat dari awal sampai akhir. Ya, meskipun banyak, tapi itulah awalnya. Nanti untuk minggu depan, Ibu sudah lebih gampang menjelaskan karena sudah langsung masuk ke materi hitung-hitungan. Ya, nah, itu aja. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu sekalian. Ya, sampai ketemu di pertemuan kita minggu depan atau selanjutnya ya. Terima kasih.